saya akan mencuci karpet menggunakan mesin hand polisher. Jadi sikat ini. Selamat datang di channelnya Indoclean Surabaya tentang info laundry. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tentang tutorial atau cara mencuci karpet dengan alat yang sederhana dan mudah dilakukan oleh siapapun. Silahkan share dan jangan lupa like dan subscribe di channelnya Indoclean Surabaya. Oke, langsung saja. Karpet kita basahi dulu sebelum kita lakukan pencucian, seperti tampak di video berikut ini. Nah, setelah pembasahan, teknik kedua adalah kimia. Karpet kita kasih sabun, sabunnya kita bikin foam, nanti pakai snow wash. Oke. Setelah pembasahan karpet, kita kasih sabun atau chemical. Di video ini saya menggunakan alat yang namanya snow wash, yang mana alat itu penghasil busa. Jadi teknik kita mencucinya dengan snow wash, dengan busa atau foam. Kita ratakan busa yang sudah dicampur dengan chemicalnya, dan di kimianya itu sudah mengandung antibakteri, sehingga kotoran yang ada di dalam karpet atau bakteri yang ada di dalam karpet bisa terangkat dengan mudah. Setelah itu diamkan beberapa saat sebelum tindakan selanjutnya. Saya jelaskan di hang poles ini ukuran sikatnya 4 in, terus stok ini panjangnya 5 cm. Oke, terus kalau menggunakan, usahakan kabel dalam keadaan tergantung. Masih tetap di channelnya Indoclean, ikuti terus dan silakan share bila mana video ini bermanfaat. Untuk melakukan pencucian karpet, bisa gunakan sikat manual. Tetapi di video ini saya memberikan tutorial gimana cara mencuci karpet dengan menggunakan mesin sikat portable, yaitu hang poles, dengan ukuran sikat adalah 4 in. Sok pada sikat yang menempel pada mesin atau dinamo hang poles adalah ukuran 5 cm. Jadi ketika sikat itu berputar pada karpet yang posisi basah, aman untuk digunakan sehingga air tidak muncrat ke atas. Kecepatan RPM pada 3, jadi di 3. Untuk mencuci karpet, mesin hang poles kita atur kecepatan RPM, kecepatan perputaran dinamo kita atur pada volume 3, jadi volume sedang. Di mesin tersebut yang mereknya NRT Pro, produk dari Korea, kecepatan dinamo bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Tinggal kebutuhannya seberapa, tingkat kotornya berat atau ringan. Simak terus video ini biar tidak gagal paham. Lakukan penyikatan pada karpet berulang-ulang. Bisa searah dengan posisi sikat, yaitu miring, sehingga kotoran yang menempel pada karpet terbuang keluar.
Tindakan seperti ini bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi lakukan berulang-ulang pada titik-titik noda pada karpet yang susah untuk dihilangkan. Kotoran pada karpet itu biasanya adalah sisa makanan dan minuman yang lama tidak dihilangkan sehingga timbul jamur pada karpet. Kita lakukan penyikatan secara berulang-ulang. Tetapi ketika sisa makanan atau jamur yang menempel pada karpet tidak bisa dihilangkan, maka kita tidak akan memaksa untuk kita hilangkan atau kita sikat. Karena kalau kita paksa, karpet akan cepat rusak atau mudah rapuh. Masih bersama channelnya IndoClean Info Laundry. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi teknik untuk mencuci karpet menggunakan hand polisher itu cara tekniknya adalah sama dengan tekniknya kita di video saya dicuci spring bed, yaitu cara tekniknya seperti orang wimpong, jadi dibuang keluar. Sebaiknya perawatan karpet kita lakukan sesering mungkin karena debu atau kotoran yang menempel pada karpet tidak terlihat oleh mata. Tujuannya dibuang keluar biar kotoran terangkat dan luntratan pada sabun tidak ke atas, jadi tidak ke mesin. Oke, coba kita praktekkan. Merah. Tidak hanya bersih, tetapi kita memikirkan gimana karpet dicuci. Ketika mencuci tidak merusak bahan karpet itu sendiri. Jadi dengan teknik pada video ini, karpet juga bersih, juga terawat dan tidak mudah rusak. Sebaiknya karpet kita rawat sesering mungkin karena debu yang menempel pada karpet atau sisa-sisa makanan pada karpet mengakibatkan jamur pada karpet sehingga bau tidak sedap timbul dari karpet itu sendiri. Masih bersama channelnya IndoClean, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pembilasan. Jadi pencucian karpet ini pembilasan bisa berulang-ulang, bisa 2 kali. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembilasan. Pembilasan pada video ini saya menggunakan mesin pompa. Teman-teman bisa gunakan jet pump cleaner, yaitu mesin yang bertekanan tinggi. Jadi pompa air yang bertekanan tinggi yang namanya jet pump cleaner. Tapi di video ini saya menggunakan pompa air. Bisa gunakan air yang untuk bilas menggunakan air sumur atau air PDAM. Yang terpenting ketika kita membilas, air adalah bersih, layak kita konsumsi. Usahakan air dalam pembilasan karpet mengalir. Bisa gunakan sikat cara manual atau menggunakan hand polish. Jadi air mengalir terus kita sikat. Pada karpet terdapat rambut-rambut, maka ketika bilas rambut-rambut juga akan ikut kesikat.
Masih bersama channelnya Indoclean Surabaya, info laundry, tutorial cuci karpet. Teman-teman bisa lakukan pencucian karpet sendiri. Terima kasih atas subscribe-nya. Kudoakan semoga sehat selalu sekeluarga. Dukung terus channelnya Indoclean tentang info laundry. Kami akan memberikan info-info laundry di video-video kami berikutnya. Dukung terus di channelnya Indoclean Surabaya. Oke, pembilasan saya rasa sudah cukup. Selanjutnya karpet kita gulung sambil kita bilas yang ada di baliknya karpet. Jadi kita guyur, kita semprot sama air. Oke, sambil kita gulung karpetnya. Selanjutnya kita berdirikan karpet, terus kita guyur air dari atas. Setelah itu karpet diamkan dalam waktu 1 jam atau 2 jam biar air turun, biar ketika kita jemur tidak berat. Oke, jadi karpet kita berdirikan seperti ini 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kita jemur. Di tutorial tentang cuci karpet menggunakan sikat dan mesin hand polisher. Oke, lihat ini karpet-karpet yang kita cuci menggunakan sikat hand polisher. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap semangat,